Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor finance. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, ke-9 NISP. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup menguat 4,33% ke harga 9.625. Kalau dia transaksi asing, net buy. Asing sepertinya mau dividen ya, cukup besar nilainya 225 miliar net buy-nya. Kalau dia bokersmernya BBNI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BBNI hari Senin nanti ex-date dividen dengan nilai 392. Oh bukan Senin ya, Selasa untuk BBNI. Jadi masih ada peluang naik nggak kalau kondisi seperti ini ya. Karena hari Selasa mungkin naik tipis ya. Untuk naik ke 9.900 susah sepertinya. Memang volume meningkat, tapi ekor panjang juga dari atasnya. Sinyalnya sih kurang oke. Dan kebetulan sudah di area resisten cup and handle-nya. Jadi dengan kondisi seperti ini sepertinya naik sedikit karena dividennya berapa nih? 392 dengan harga sekarang berarti hampir 4% dan dia harus turun 4%. Kemana dia turun 4%? Ya pas ya, area 9.200 itulah. Ini area konsolidasinya nih, tutup aja nanti bisa. Ini tarik aja ke atas. Area konsolidasinya nanti di area ini 9.200. Jadi dia akan open Selasanya gap down, peluang besar 9392 itu ya. Kalau hari Senin nanti mungkin naik sedikit ya. Ini sudah ditutup sama ini kenaikan dividennya itu kayaknya ya lo ya. Kalau menurut saya seperti itu. Untuk BBNI jadi masih bisa naik, mungkin naik tapi terbatas ya. Untuk sampai 9.900 agak susah, tapi ya kita lihat aja. Antara kalau dia memang naik tinggi, misalnya naik 3% 4% lagi ya. 3% lah maksimal naik ya, mungkin di area ini nanti dividen trapnya. Nih hari ini tetap aja pokoknya support kuatnya nanti ada di 9.200 9.000 itu untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk BBNI cukup bagus, dia mematahkan trend downtrend. Cuman mana volumenya nih nggak kelihatan. Nah volumenya coba kecil masih ya. Jadi kalaupun konsolidasi dulu sebelum naik nanti ya bisa ya. Masih sama gambaran saya, kemungkinan besar tahun ini nih tahunnya Big Bang. Balik habis bagi dividen, balik lagi ke atas, dapat capital gain. Semoga aja 1-2 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.900 menguat 3,8%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Asing 2 hari terus net buy, mungkin ya minat dividen. Kalau di semuanya BMRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI date-nya hari Senin ya. Hari ini masih digas. Digasnya tuh 3%-an. Yang perkiraan saya ini sudah selesai. Nutup dividennya ternyata masih digas lagi untuk BMRI ya. Ya memang hari terakhir besok ex-date dengan harga sekarang berarti 5%. Dividennya open gap down 5%. Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini berarti 10.200 inilah. Ya mentok-mentok buruk-buruknya misalnya BMR ini false break, tapi kelihatan dari volume sih oke, harusnya false breaknya tuh aman. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah jual kemarin, capital gainnya nanti beli aja di area ini. Ini harusnya dijaga nih, 9.800 dijaga. False break pun ke sini. Konsol di bawah naik lagi. April nanti atau Mei. Trend downtrend sudah dipatahkan, cuman ya kebetulan bagi dividen dan menurut saya masih oke BMRI ya. Jadi tinggal nunggu yang nggak minat dividen atau yang tadi beli untuk dapat dividen tutupannya nggak masalah juga. Kalau dia open gap down Bapak Ibu average aja di bawah ya, di area 10.000 sampai 9.800 itu harusnya dijaga tuh, aman kok. Yang penting nggak masalah kalau untuk jangka menengah. Kalaupun nggak naik hari bulan April Mei ya simpan aja, tambah cicil aja sampai Agustus dan sampai November, seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.770, terkoreksi 2,65%. Sempat open gap down tapi kemudian tarik naik. Kalau dia transaksi asing masih net buy ya, padahal sudah buang dividen masih net buy.
Kalau di broker semuanya BBRI ada masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Ini bagus nih. Kayaknya di cover sama market maker, sama bandarnya, sama big fund juga. Karena ya seperti yang saya tadi analisa, kemungkinan besar ya tahun ini nih tahunnya Big Bang. Dia dapat dividen, dia juga yang ngasih capital gain. Seperti tahun lalu saham-saham batubara kan ITMG itu turun sebentar terus naik lagi. 2 kali bagi dividen, 2 kali turun, 2 kali naik. Nah, itu. Jadi menarik tetap Big Bang. BBRI juga masih oke. Beli-beli aja dulu sampai 4.640 juga masih oke. Ada yang cover di bawah nih, harusnya dijaga 4.660-nya untuk BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BBCA yang ditutup menguat 3,82% ke harga 8.825. Kalau dia transaksi asing net buy hampir 1 triliun di 817 miliar. Kalau di bakar semuanya BBCA ada akumulasi. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal BBCA juga mau bagi dividen tanggal 29. Dividennya 170 berarti 2%-an aja. Dengan tanggal di 29 berarti hari Rabu. Ex-date-nya 28. Tapi naiknya udah cukup signifikan. Ya mentok kalaupun naik lagi 8.900 itulah. Kalau ke 9.000 ya apapun bisa terjadi. Tapi harusnya dijaga. Kepentok lah. Dividen trap kayaknya enggak, 2% aja ya, dividen trap sedikit habis itu masih konsol. Mestinya dia akan menjaga trend line downtrend channelnya ini yang semenjak Februari 2023 bulan lalu. Jadi kondisi seperti ini bisa jadi support kuatnya 8.400 nih, pakai aja nih yang jadi support kuatnya. Kalaupun nanti false break turun dia seminggu ke depan terus baru naik, ini kemungkinan besar tetap BBCA akan konsolidasi. Untuk turun lebih dalam kecil, harusnya tetap 8.400 dijaga, bahkan mungkin nggak nyampe 8.400 dan naik lagi untuk BBCA. Masih oke nih BBCA. Kalaupun Bapak Ibu yang nanti hari Senin, Selasa mau beli BBCA untuk dapat dividen 2% ya nggak masalah juga. Tinggal nanti tetap strateginya average down aja. Average down saham Big Bang itu nggak masalah. Dengan banyaknya bermasalah bank-bank di luar sana, sekarang yang terbaru Deutsche Bank ya, yang sebelumnya tuh Silicon Valley Bank, Credit Suisse. Tapi kan itu beda cerita di luar sama di dalam. Kalau market Indonesia harusnya sih masih aman, masih oke lah untuk saham-saham Big Bang. Jadi seperti itu. Untuk BBCA kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volumenya memang nggak kuat tapi tarikannya sangat bagus, bodinya bagus, mestinya sih masih ada tarikan ke atas. Cuman ya itu, bagi dividen mungkin ditahan dulu. Peluang besar sih April bisa tembus 9.000 untuk BBCA. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.280 menguat 5,34%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya BBTN ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN mau bagi dividen juga di tanggal 29 berarti sama dengan BBCA dan dia naik. Kalaupun naik lagi 2 hari, menurut saya kepentok di area 60 di 1330 itu ya. Dan apakah ini valid? Sepertinya sih valid break. Cuman ya itu, karena mau mendekati bagi dividen jadi nggak ideal kalau baru beli. Kalau niat beli dividen bisa beli. Atau lihat aja hari Senin ada buying power nggak. Kalau ada buying power ikutan masuk aja di BBTN. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BDMN yang ditutup menguat 2,9% ke harga 2.830. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar semarnya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN yang perkiraan saya juga gagal menembus, ternyata tembus. Apakah ini valid? Volumenya sih biasa aja, cuman sudah oke harusnya kalau bertahan di atas 2.770. Apakah ini false week? Belum pasti ya, kita lihat aja. Minggu depan trend downtrend sudah dipatahkan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, oke, bullish engulfing, high low, menutup penuh candle sebelumnya bodinya. Risknya kecil nih kalau nekat beli yo. Stop loss aja mungkin 3% aja stop lossnya. Targetnya gak usah jauh-jauh dulu lah ke atas nih. Cup and handle-nya nih dulu aja. Mepet 3.000 nih dulu. Area ini ya. Pola cup and handle-nya ya ke situ arahnya. Potensi upset dengan harga sekarang, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Agak ragu sih, takutnya false. Cuman ya lihat kondisi market. Kalau market digas lagi sih ya oke. Harusnya juga ESG itu masih oke. Kalaupun koreksi minggu depan tuh paling diuji support
yang dulunya resisten 680 itu yang diuji baru mantul lagi. Jadi mestinya seperti ini udah bisa lah. Ini stop lossnya berapa nih? Kalau dalam kalau 5% nih. Tapi kalau Bapak Ibu mau average down langsung sekalian ya jebol 2700 cut loss, boleh juga 5% dengan target profit 8% ya. Bisa juga seperti ini. Kalau mau mepet cuman ya takutnya ada pantulan ya, atau average down ya. Konfirmasinya memang jebol 2700 itu jelek untuk BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup menguat tipis 1,27% ke harga 2380. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semarnya Arto ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Arto di pucuk harum juga dengan kondisi seperti ini. Tinggal lihat Senin. Kalau Senin ada gas lanjut tembus 2400 sih oke. Hari Jumat kemarin dia tuh gagal menembus 2400-nya dan membentuk candle hammer terbalik. Agak rawan candlenya. Memang kurang ideal kalau mau beli. Kalau dilihat dari candle mingguannya juga kurang oke. Karena memang 2 hari libur ya. Power untuk naik tuh nggak ada. Ya tinggal lihat minggu depan. Bertahan di atas 2400 tuh baru titik aman pertamanya. Di atas EMA 20-nya. Kalau dia break 2400 dengan volume itu bisa valid. Nanti kita lihat ya keadaan market hari Senin. Jadi harga sekarang bisa beli nggak? Seharusnya sih belum ya. Agak nanggung. Kalau mau cicil-cicil dulu agak jauh 1200 supportnya. Lebih baik wait and see dulu. Mending beli atas tapi lihat buying powernya bagus nggak untuk Arto. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2120 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya BTPS masih sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS masih konsolidasi. Memang dia membentuk higher high higher low hari Jumat. Sayangnya harga high-nya tuh harga open gap up terus langsung tutup gap. Dengan kondisi seperti ini harus lihat juga dari time frame weekly-nya bagus, candle-nya doji. Sepertinya inside bar. Menariknya tuh tunggu tembus 2200. Kalau dia tembus dengan volume besar itu bisa valid break, tapi kalau Bapak Ibu mau nyicil-nyicil dulu dari bawah juga boleh untuk BTPS ya. Tapi konfirmasinya tembus 2200 tuh baru sinyal kalau volume mendukung, sinyal ambali, sinyal perubahan tren menjadi uptrend untuk BTPS. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 755 menguat tipis 0,66%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya NISP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP tahun lalu bagi dividen 22 dengan harga berapa tahun lalu tuh? Ya berarti sekitar harga berapa nih? Harga 600-an berarti sekitar 3%-an. Kalau dia bagi dividen tahun ini juga oke. Dia bagi dividennya di bulan berapa nih? April berarti ada indikasi bagi dividen. Nah, ini polanya nih sama ya. Indikasi loh. Jadi kemungkinan kalau dia bertahan di atas 750 itu udah sinyal kembali ke 800 sampai nanti ada pengumuman misalnya Arbis RUPS. RUPS-nya tanggal 11 April. Berarti masih lama ya. 3 minggu lagi. 2 mingguan. Dengan kondisi seperti ini, kuncinya NISP jangan turun dari 740 lagi. Kalau dia minggu depan bertahan di atas 750 itu ada sinyal konfirmasi bisa jadi ini swing low. Ini kan kemarin dia turun itu mungkin karena ada yang profit taking dari atas dan juga masalah dari luar. Panik ya gara-gara Silicon Valley Bank itu SPB. Jadi kalau misalnya dia memang mau naik sampai mendekati RUPS nanti 2 minggu ke depan ya, tanggal 11 3 minggu ya, tinggal minggu ke depan. Oke tuh ada peluang ke 800 lagi, tapi potensi upside-nya cuma 45 poin, lumayan juga ya, 4% 5% ya kalau berminat. Cuman ya indikasinya menurut saya ya agak rawan. Kalau dia merah Senin Selasa sangat berpeluang ke 700. Tapi tangkap aja pisau jatuh. Apalagi dia mulai bagi dividen ya. Tahun kemarin tuh baru pertama kali dia bagi dividen setelah lama nggak bagi dividen. Nah itu berarti kan udah bagus kalau dia bagi dividen. Jadi seperti itu ya. NISP menarik cuman lambat gerak. Kalau misalnya jatuh minggu depan ke 700 tuh malah menarik spek buy sambil menunggu bagi dividennya 3 minggu ke depan. Oke nih dicicil-cicil tapi sabar. Itu aja untuk NISP. NISP juga saya sudah spek buy dulu di area 700-720 ini waktu di Januari dan naik ke atas ya jualan udah 10% lama nunggunya. Tapi ya yang penting sabar, yang penting uangnya bertumbuh. Itu aja.
Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.